Tadi waktu drone naik ke atas, nampak Masjid Haji Harun ke Ciklemik. Di bagian sana ada rumah biru semua atapnya. Saya tanya ke Bang Mehmet, Bang, itu yang biru itu apa itu? Itu rumah-rumah yang dibangun oleh Budi Suci, salah satu sekte dalam agama Buddha, namanya Budi Suci, yang mereka banyak beramal sosial, membantu. Ternyata ketika terjadi tsunami, mereka tidak melihat apa agamamu, mereka menolong. Ajaran kita pun juga begitu. Kalau nampak kita ada orang tenggelam nggak bisa berenang, kita nggak nanya dulu, kau Islam, baru kita tolong. Kau tak Islam, matilah kau, kan gitu. Kita berbuat baik, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka nanti ketika ada kawan sahabat dari Kuala Lumpur, dari Bandar Seri Begawan, datang ke Nangro Aceh Darussalam, mendarat pesawatnya di Bandara Sultan Iskandar Muda, mana tujuan dia datang? Dia akan sholat di Masjid Haji Harun ke Ciklemik. Setelah itu dia datang ke museum. Setelah itu dia akan melihat benda-benda yang saya lihat 5 tahun yang lalu. Insya Allah semua tamu-tamu yang datang nanti ke Museum Haji Harun ke Ciklemik, menengok rencong, melihat mata uang dinar, melihat manuskrip, melihat semuanya akan berjejak kagum macam menengok kucing Anggora. Itulah cuma sepotong kehidupan. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap masa ada tokohnya, setiap tokoh ada masanya. Mimbar ini, pentas ini tak selamanya untuk Abdul Somad. Hanya 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Setelah itu pentas ini pun ditinggalkan. Yang bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Jadi kalau ada bapak ibu adik-adik yang merasa apalah agaknya rasanya di atas pentas itu ya, nanti habis acara ini naiklah ke atas. Biasa aja. Pada akhirnya kita semua akan turun ke tanah, diciptakan dari tanah, masuk ke lubang tanah, dimakan cacing tanah. Lalu yang disombongkan apa? Ustadz Somad kemana-mana tausiah pakai mikrofon. Belum pernah saya menengok Ustadz mati bawa mikrofon. Semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Yang ganteng mati, yang kurang ganteng mati. Kulit habis dimakan cacing tanah, tinggal tengkorak. Kalau sudah dalam bentuk tengkorak, tengkorak orang kaya dengan tengkorak orang miskin sama. Tengkorak artis dengan tengkorak rakyat jelata sama bentuknya. Belum pernah kita ketemu tengkorak cantik ya, tengkorak ini sama aja semua. Maka saya tidak terlalu berkecil hati walaupun saya pesek, karena itu kan cuma lebih daging sedikit aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang mancung jangan pula tersinggung gara-gara cakap saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i meninggal 204. Lahirnya 150. Umurnya hidup di dunia 150204, cuman 54 tahun di atas dunia. Sekarang sudah tahun 1445. Berarti Imam Syafi'i dikubur sudah 1200 tahun. Apa maknanya? Di atas tanah 54 tahun, di dalam tanah 1200 tahun. Imam Nawawi tak sampai 50 tahun, meninggal tahun 676. Sekarang sudah 1445, sudah 800 tahun di dalam tanah. Jadi yang kita pikirkan ini adalah persiapan bukan di atas tanah, tapi persiapan setelah masuk ke dalam tanah. Orang banyak betul memikirkan setelah pensiun nanti. Alhamdulillah Ustadz Somad, saya sudah persiapkan untuk pensiun nanti. Saya sadar nanti gaji nggak lagi utuh, uang-uang pun sudah kena potong, uang tunjang, uang sipak, uang tanduk, uang sundul, semuanya Pak Ustadz. Alhamdulillah saya sudah punya persiapan. Apa yang Bapak siapkan? Saya sudah punya kos-kosan 100 pintu Pak Ustadz. Oh banyak tuh Pak, tapi baru pintunya aja Pak Ustadz. Padahal pensiun umur 60. Kalau malaikat maut datang 3 tahun, 63, 3 tahun cuma, tapi persiapan luar biasa. Sementara persiapan yang panjang di sana adalah
ratusan tahun. Saya dibawa ziarah ke makam Malikul Saleh. Nama aslinya Mirasilu. Mirasilu bermimpi suatu malam datang orang bersorban meludahi mulutnya. Bangun-bangun dia sudah bisa baca Quran. Menjadi sultan pertama di Nusantara yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang Arab, bahasa Arabnya Al-Malikus Saleh. Al-Malik raja, As-Salih yang baik. Payah kita menyebut Al-Malikus Saleh, Malikul Saleh. Tertulis di batu nisannya 1297. 1297 Masehi. Sekarang sudah 2024. Berarti dia di dalam liang lahat, di alam barzah sudah 800 tahun yang lalu. Di atas dunia tak sampai 100 tahun, tapi di liang lahat 900, 800, 700 tahun. Apa yang sudah kita persiapkan di sana? Alhamdulillah, Haji Harun Kecik Lemik, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, tarawih sudah menyiapkan masjid. Insya Allah mudah-mudahan kita ini semua sebelum meninggal dunia sempat bangun masjid, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya pergi ke Makassar, ceramah di masjid megah 2 lantai tinggi menjulang. Siapa yang membangun? Yang membangun adalah Jenderal Muhammad Yusuf Al-Markaz Al-Islam. Bung Karno, sang proklamator, apa yang ditinggalkannya? Masjid Istiqlal, terbesar se-Asia Tenggara, kebanggaan orang Islam. Pak Harto 32 tahun berkuasa, tumbang, apa yang ditinggalkannya? Masjid Muslim Pancasila. Semalam Ustaz Riza membawa saya sholat di sana dan saya tengok tanda tangan di dalam Masjid Muslim Pancasila. Di Taman Mini Indonesia Indah TMI, sholat kita tertulis Masjid At-Tin. Saya sangka itu diambil dari Wattini wa Zaitun, rupanya Buktin. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Semuanya utang. Dari suara klakson itu pun kita tahu ini kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu cuma satu, bininya. Itu pun karena Pak Kua mensyaratkan mesti tunai. Kalau Pak Kua bilang boleh kredit, DP juga itu. Lalu apa yang mau kita tinggalkan? Makanya ketika datang orang Madinah mau ngasih tanah, ini tanah ini ambillah ya Rasulullah untuk bangun masjid. Kata Nabi, saya beli. Nabi beli tanah itu, dia wakafkan, itulah Masjid Nabawi sekarang. Kenapa Nabi beli tanah? Karena dia mau dapat amal jariah. Padahal dia Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dijamin masuk surga. Kita STJ, status tak jelas. Apa yang akan mengalir untuk kita? Makanya ketika Covid kemarin, nggak bisa tablik akbar, nggak bisa ceramah. Saya bilang ke kawan saya kumpul alumni Al-Azhar, ini kita nggak bisa tablik akbar, nggak bisa ceramah. Terus gimana bang? Kita pergi ke rumah orang-orang kaya, kita cerita mati, karena memang Covid ini banyak yang mati. Maka mana yang mau beramal, kasih tanah wakaf, kita kelola. Yang punya tanah luas, yang kira-kira udah terjangkit Covid, yang nggak lama lagi umurnya, kami pun datanglah ke rumah. Nggak ada pengajian, nggak ada tabligh akbar, datang langsung to the point. Ada tanah yang bisa, banyak kami dapat tanah. Kami cek ke BPN, rupanya bermasalah semua. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Pak Haji serahkan kemarin rupanya bermasalah Pak Haji. Karena bermasalah, itulah maka saya kasih ke Ustaz. Belajar dari masalah-masalah itu, kami tidak mau menerima tanah kalau tidak ada hitam di atas putih akta ikrar wakaf. Saya mewakafkan tanah ini 2 hektar, saya terima sebagai pengelola. Dicatat oleh Pak Kua, keluar kertas akta ikrar wakaf, dibawa ke BPN Badan Pertanahan Nasional.
maka berubahlah nama di akte notaris surat tanah, tidak lagi milik pribadi tapi sudah milik yayasan wakaf. La yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Itulah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat insyaallah. Mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki bisa meninggalkan wakaf sebelum mati insyaallah. Semalam pas sedang makan, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pikiran saya teringat ke sumur di kampung emak saya. Waktu saya SD pernah dibawa almarhumah emak saya ke sumur itu. Airnya dingin, jernih, bening, nampak ke bawah dasarnya. Kata emak saya, inilah sumur yang dibuat atuk kau dulu, sumur ini wakaf. Semalam tiba-tiba ingat, maka saya kontak kakak sepupu saya, tolong kak cari sumur yang di depan sawah almarhum atuk dulu. Kalau tersumbat, tolong bersihkan lagi, pasang mesin di atas, buat rumah. Kalau ternyata tanah itu sudah dibeli orang, kita beli balik, kita buatkan lagi wakaf almarhum Datuk Nuruddin untuk masyarakat. Karena kalau tersumbat tidak mengalir, kita alirkan balik. Jadi kadang-kadang kita sedang duduk-duduk, bisa saja pikiran itu teringat pada masa kecil. Itulah pentingnya ibu kita menunjukkan tempat wakaf. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di Nangro Aceh Darussalam bawa anaknya kemana? Masjid. Ini apa mak? Ini masjid. Masjid apa? Masjid Haji Harun Kecik Lemi. Yang bangun siapa? Haji Harun. Untuk siapa? Mengenang orang tuanya. Maka nanti anak kita setelah besar, dia pun akan ingat kenangan-kenangan di masa kecil itu. Dibawa ke museum, dia pun akan teringat dan terkenang. Jangan sampai anak kita yang teringat dia, dulu kami kalau pas malam tahun baru ikut mabuk sama ayah sampai pagi. Mari kita ulang acara itu lagi. Mengalir pahalanya sebagai dosa jariah untuk kita. Maka hidup yang singkat ini, apa yang kita buat? Saya bilang ke istri saya, ke anak saya, izinkan saya pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Selasa, Rabu, Kamis saya di rumah untuk kalian. Karena kalau aku mati kalian semua tinggal, yang mengalir hanyalah pahala ceramahku yang diamalkan jamaah itu saja. Yang lain tinggal semua. Nama kita di STNK BPKB berganti nama lain. Mati kita dibawa STNK BPKB ke kantor Samsat ganti nama orang lain. Kenapa nama berubah di surat mobil? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Jangankan nama di STNK BPKB, nama surat nikah pun berganti, tak nama kita lagi. Bapak-bapak, memang yang akan saya sampaikan ini saya tahu menyakitkan. Tolong kuatkan mental kita. Nama kita di surat nikah itu kalau kita mati hanya bertahan 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari berganti dengan nama orang lain. Nama siapa? Bronis, Brondong Manis. Rumah yang kita bangun, kita nyari arsiteknya, kita nyari tukangnya, kita yang nyari gambarnya. Rumah itu dijual. Motor kita dipakai mereka, pakai Bronis. Sore-sore mereka jalan-jalan sore. Bunyi knalpotnya pun gitu. Bep. Kecepatannya cuma 30 km. Namanya jalan-jalan sore, tapi pegangnya 120. Bertanyalah Bronis itu, mana makam laki kau yang dulu? Saking kan sayangnya dia ke laki yang baru, gak sempat nunjuk pakai tangan. Itu sana. Saya tahu yang saya sampaikan ini mungkin akan merusak kemesraan Bapak Ibu. Jangan undang lagi Ustaz Somad itu, Ustaz provokator itu, malah merusak hubungan kita. Saya cuma ingin menyadarkan bahwa semuanya akan tinggal dan kekal abadi. Lalu apa yang akan mengalir? Kata Nabi SAW, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid. Ustaz dari tadi bangun masjid, kami tak sekaya Haji Harun Kecik Lemi. Kalau nggak bisa satu masjid 2-3 sak semen. Semen mahal Pak Ustaz. Batu bata pun sekarang naik harga. Batu kerikil pun nggak bisa. Pasir pun payah Pak Ustaz. Ini kan ada sungai di samping kan, terjun kok ke dalam.
Apa lagi yang bisa kita lakukan? Jadi kalau sempatlah kita diberikan Allah waktu. Sekarang alhamdulillah sedekahnya tidak lagi pakai kantong kocek masuk ke kotak, langsung keluar handphone di pintu masjid, scan QRIS langsung. Begitu habis, selesai transfer, meleleh air mata. Kenapa kau menangis? Terlalu haru? Bukan, terus salah ketik. Rencana nolnya 5, 100.000, ketik 6, 1.000.000. Mau ditarik balik malu. Alah, 1.000.000 pula. Padahal kalau dia mati malam itu, tabungan di bank 100 juta yang tertransferkan 1 juta, mati malam itu, yang 99 juta tinggal di dunia, yang 1 juta itulah yang dibawa mati. Itu pun karena salah transfer. Itu kalau yang ditransfer 1 juta. Coba kalau yang masuk ke kotak 2.000, kencing aja udah 3.000 sekarang. Masuk toilet pom bensin pinggir jalan kasih 3.000, komplain yang nanya, komplain penjaga itu apa gitu, berapa abang masukkan? 3.000. Bohong, abang kan tadi dua-duanya kata dia, 5.000 kata dia. Parkir di mall aja sekarang 2 jam udah 10.000, mau masuk surga pula 2.000. Masa sekejam itu malaikat tuh Pak Ustadz? Katanya Allah tuh Rahman Rahim, kalaupun masuk juga, cuman ya dekat-dekat WC juga lah. Mana ada surga di WC Pak Ustadz? Orang tak ada buang air besar, tak ada buang air kecil, semuanya bersih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ada orang sakit ini terbujur, listrik belum masuk, dihidupkanlah lilin. Datang ulama menjenguk, Abu, Abi, Tengku datang menjenguk. Begitu napasnya berembus, mati selesai, Abu ulama langsung menghembus lilin, mati. Gelaplah ruangan, komplain tamu, kenapa dipadamkan lilin? Kenapa dipadamkan lilin? Tadi ketika dia masih hidup, lilin itu punya dia. Tapi begitu napasnya berhembus dan dia sudah mati, lilin itu sekarang berpindah menjadi milik ahli waris. Haram kita pakai lilin itu kalau ahli waris belum izin. Sedetik napas kita berhembus, semenit ruh kita keluar, maka lilin bukan lagi punya kita. Yang sekarang semua atas nama kita, hilang semuanya. Ustaz Abdul Somad kalau meninggal, peci. Saya tengok Ustaz Somad ini kemana-mana pakai peci merah. Kenapa? Ini dikasih Jawara Jakarta, dipasangkan pemasangan peci Jawara dan golok. Pecinya saya pakai, goloknya tinggal, karena kalau dipakai nggak bisa masuk pesawat. Peci merah tinggal, cincin tinggal. Itu makanya dari tadi saya menunjuk pakai kanan pakai kiri terus kan. Maaf kan, ini cincin baru Batu Aceh ini guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal. Ibu kalau nggak percaya bagaimana harta ini tinggal, nanti malam kira-kira jam 12 coba pura-pura mati. Bang. Mulailah mereka akan membuka gelang rantai cincin. Pas mereka mulai membuka gelang rantai, pegang tangannya. Aku tahu tujuannya. Tapi jurus ini tak bisa dipakai lagi, udah bocor. Nanti saya kasih jurus yang baru. Bisa 4 mata Pak Ustaz, jangankan 4, 3 pun bisa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya tak mau juga habis tausiah ini Bapak Ibu semuanya malah tak mau beraktivitas, semuanya mau mati aja. Saya tak mau gara-gara ini lalu calon-calon gubernur, calon wali kota, calon bupati semuanya mundurkan diri. Tak jadi pilkada tanggal 27. Pas ditanya, gimana Bawaslu, Pawanoslu? Udahlah kami mau mati ini semua. Kekuasaan dipakai untuk bekal setelah mati. Seragam, pistol dipakai untuk bekal setelah mati. 1000 fatwa dibanding dengan 1 tanda tangan penguasa, lebih hebat tanda tangan penguasa.
Saya bebui-bui ceramah menyampaikan di atas mimbar, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan perbuatan setan fajtanibu jauhi. Begitu selesai pengajian di masjid, keluar 2-3 belok simpang, langsung nampak orang main judi, kelepak. Gak bisa saya larang. Saya larang, innamal khamru. Emang masalah buat lo? Siapa yang bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu? Penguasa dengan kekuasaannya. Siapa yang paling bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Nih bapak-bapak TNI Polri dengan pistolnya. Kalau saya dengan ceramah pakai sistem berapi-api, jangan main judi, jangan main khamar. Mereka nggak perlu, cukup dengan pistolnya. Yang mau main judi online, main. Makanya kalau seragam, tanda tangan, pistol, kekuasaan, baju dinas dipakai oleh orang yang takut kepada Allah, itulah bekal yang luar biasa. Makanya diantara yang nanti dapat naungan di padang mahsyar, panas, tenda tak ada, atap gedung bangunan, watakunul jibalu kal ihnil manfus. Gunung-gunung semuanya akan seperti bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, letakkan ke tapak tangan, hembus kencang. Hebatnya Al-Quran itu, makna ayatnya dengan bunyi hurufnya sama. Letakkan bulu kambing di tapak tangan, kal'ihnil mau, terbang. Kalau ayatnya tentang perang, berat ayatnya, berat juga bunyi ayatnya. Itsaqaltum ilal ard. Tapi ketika kita sudah hampa, kosong, tinggal semuanya, tak ada orang mati bawa tenda walaupun penyewaan tenda. Jadi yang punya tenda jangan berharap mati nanti ada tenda di padang mahsyar. Lalu siapa yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar? Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Yang pertama dapat naungan bukan ustaz. Yang pertama dapat naungan adalah imamun adilun, pemimpin yang adil dan amanah. Kenapa? Karena dengan kekuasaannya bisa menolong anak yatim, fakir, miskin. Dengan kekuasaannya bisa membangun masjid. Dengan kekuasaannya bisa amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua bekal menghadap Allah. Karena banyak orang berharap bekal itu cuma baca yasin, zikir, sholawat. Itu bekal juga. Tapi bekal yang paling hebat adalah bekal dengan kekuasaan. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin yang adil, amanah, takut pada Allah, dan sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya berpikir saya akan mati umur 63 tahun. Ternyata adik-adik kelas saya lebih dulu meninggal. Kami seangkatan ke Mesir 74 orang. Ustadz Ridho meninggal, Ustadz Jabal Alamsah meninggal, kawan-kawan saya di Mesir sepermainan meninggal. Kenapa saya masih hidup sampai hari ini? Jawabannya ada di surat Al-Mulk, 30 ayat. Kalau dibaca tiap malam, selamat dari azab kubur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah hidupkan saya sampai hari ini? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji siapa yang paling baik amalnya. Kalau cerita sehat, kawan saya lebih sehat, dia lebih dulu meninggal, mungkin amal dia sudah cukup, sedangkan saya ini mungkin amal saya belum cukup. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa yang sering dilafazkan, apa yang sering dicakapkan, apa yang sering diingat, apa yang sering dipikirkan, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Ustadz Somad bisa ceramah di pinggir danau Maninjau. Insya Allah Pak. Siapa yang ngundang? Ini yang ngundang ini orang yang sudah diponis di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta.
Kata dokter kepada istrinya, bawa suami ini karena sudah tak ada obat lagi. Kalau nanti misalnya bapak ada yang ngomong, bawa ini ke rumah sudah tak ada obat lagi, itu artinya malaikat maut udah dekat. Bawa ke rumah. Ketika mau dibawa, mau dicopot alat-alat di ICU itu, tiba-tiba dia duduk sadar. Dokter pun heran, keluarga pun heran. Mereka tanya, apa yang terjadi? Waktu saya sedang koma itu, tiba-tiba saya tersadar. Apa yang buat kau sadar? Datang Ustadz nanya saya, kapan kau buat tablik akbar? Ustadz yang datang itu siapa? Ustadz Somad. Itu maka diundangnya saya, dia di Jakarta, kampungnya di Maninjau, Sumatera Barat. Kami pun buat tablik akbar. Saya orangnya penasaran, saya tanya bapak itu, apa betul bapak koma di RSUD Cipto Mangunkusumo? Betul Pak Ustadz. Apa betul dokter sudah nyuruh pulang saja? Betul Pak Ustadz. Terus waktu saya sedang koma itu, saya melihat Ustadz datang dan Ustadz bilang, kapan kau buat tablik akbar? Lama saya merenung, sama saya mikir, kok bisa pula saya masuk ke situ? Saya tanya, bapak kalau sebelum tidur apa yang bapak tonton? Saya selalu nonton ceramah Ustadz. Oh, baru saya nyambung. Kita ini, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan datang nanti alam bawah sadar waktu koma, waktu mau sakratul maut. Bayangkan kalau yang sering ditonton adalah kabikaci kabigam kuc hutahi. Itu juga yang akan datang nanti waktu mau sakratul maut. Dibisikkan la ilaha illallah, tak mati-mati. Datang abu, datang abi, datang tengku, datang ustadz, datang istri membisikkan la ilaha illallah. Tak mau. Istri pun udah putus asa. Untunglah ada kawan dekat akrab. Disangka membisikkan talqin la ilaha illallah, rupanya dia tidak talqin. Diambilnya aja handphone, ditunjukkan yang gini. Iya, dia langsung mati. Heran semua tetangga, istri pun heran, apa yang kau tunjukkan tadi? Pas tengok rupanya balak 6. Ini kan katanya. Iya katanya, gue langsung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita tengok, apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita pikirkan, itulah yang akan membuat kita mati nanti. Makanya kita disuruh sering berselawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, supaya waktu mau mati itu datang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tarekat Naqsabandiyah zikirnya sir khafi Allah 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 Allah. Supaya apa? Supaya waktu sakratul maut kalimat yang terakhir keluar adalah Allah. Dan kita semua nanti pada akhir kalam kita selalu berdoa, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya tak minta banyak dari Bapak Ibu, saya cuma minta satu, malam tahajud, zikir doa, munajat, pergi umroh, kalau sempat doakan Ustadz Somad satu saja, doakan supaya mati husnul khatimah. Oh, kalau doa untuk Ustadz satu tanggunglah Ustadz, saya mau tambah sedikit. Boleh. Ya Allah, gemukkan Ustadz sedikit. Ada juga jamaah yang mendoakan begitu. Banyak jamaah ini nanya ke saya, Ustadz saya tengok ke sana kemari mobilitasnya nggak berhenti, suplemen Ustadz apa? Saya dikasih tahu sama dokter kawan saya, jangan makan suplemen, nanti Ustadz rusak buah pinggang, Ustadz ketergantungan. Saya tak ada suplemen. Terus Ustadz minum apa? Air putih. Makannya apa? Ayam tangkap. Ayam cuma ditangkap dulu, tak ditangkap lepas deh. Saya yakin yang membuat sehat itu adalah doa orang-orang baik dari Nangro Aceh dari saya. Saya kasih jadwal ke Aceh ini setahun cuma 4 hari. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin. Ini terakhir saya di Aceh. Habis ini saya pulang di Aceh. Habis itu baru tempat lain. Satu provinsi saya kasih cuma 4 hari. Karena kalau lebih dari 4 hari dikhawatirkan buka cabang. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin terakhir.
Jadwal saya ke Aceh ini cuma 4 hari, maka di semua tempat yang saya jadwalkan 4 hari itu semuanya jamaah mendoakan, ya Allah sehatkanlah Ustaz Somad itu sampai 4 hari ini ya Allah. Setelah itu mau mati-matilah dia. Jangan lupa ada yang lebih hebat daripada usaha kita. Yang hebat itu adalah doa dan penyerahan kita kepada Allah. Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten menceritakan tentang Nabi Musa sakit gigi. Ya Allah, aku sakit gigiku. Kata Allah, kau ambil daun, kau kunyahkan. Dikunyahkannya sehat. Habis itu kumat lagi. Pas kumat lagi, diambilnya daun, dikunyahnya makin sakit. Kenapa daun yang sama malah makin sakit ya Allah? Allah menjawab, waktu pertama kau sakit, kau kunyah itu daun, kau bersandar kepada aku, daun itu sebagai wasilahnya. Di saat yang kedua kau sakit, kau tak lagi bersandar kepada aku, tapi sudah bersandar kepada daun. Padahal kesembuhan, kesehatan bukan pada daun, tapi pada aku. Sekarang kita banyak tidak lagi bersandar kepada Allah, bersandar kepada daun tumbang, bersandar kepada harta binasa, bersandar kepada kawan, pagi kawan, sore jadi lawan. Bersandar kepada Allah, kekal abadi selamanya. Mudah-mudahan yang ceramah, yang ngomong ini bukan sekedar hanya sampai di ujung lidah, di tepi bibir, tapi juga diamalkan buat kita semua. Bersama kita di halaman Masjid Haji Harun Kecik Lemik, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Di akhir majelis saya diminta membacakan doa, maka mari kita sama berdoa untuk Haji Harun Kecik Lemik.